Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk memulai materi kita hari ini supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita materi yaitu pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Sebelumnya kita membahas tentang bahan pangan sayuran ya. Nah, kita buat sekali itu pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Untuk kompetensi dasarnya sebelumnya kita di KD 3.3. Nah, sekarang yaitu kita akan melanjutkan ke KD 3.4 yaitu memahami rancangan pengolahan, penyajian dan pengemasan bahan hasil samping sayuran menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Nah, untuk KD 4.4-nya yaitu pengolahan, menyaji dan pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami keragaman bahan pangan hasil samping sayuran yang ada di lingkungan sekitar ditinjau dari pengetahuan, pengertian, karakteristik dan kandungan dan manfaat sayuran bagi manusia dan kehidupan sehari-hari. Jadi di materi ini Bapak harapkan tujuannya untuk pembelajaran kali ini supaya kalian tahu artian dari hasil samping sayuran itu apa, karakteristiknya bagaimana dan kandungan manfaatnya bagaimana ya. Oke. Selanjutnya untuk peta materinya. Untuk peta materinya dalam pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan. Selanjutnya yaitu tahapan pembuatan atau pengolahan produk pangan. Selanjutnya yaitu pengertian hasil samping sayuran. Selanjutnya perencanaan atau identifikasi kebutuhan dan ide gagasan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan persiapan alat dan bahan dan proses pembuatan, yaitu melibatkan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu yang terakhir pengemasan dan penyajian. Nah, ini terakhir yaitu evaluasi. Nah, ini adalah peta materinya ya yang akan kita bahas. Oke, ke materi pokoknya selanjutnya. Pengertian bahan pangan hasil samping sayuran. Nah, pengertian dari bahan pangan hasil samping sayuran tidak berbeda jauh dengan pengertian dari hasil samping buah. Sebelumnya kita pernah membahasnya yaitu pengertian dari hasil samping buah. Nah, ini tidak berbeda arti dari bahan pangan hasil samping sayuran itu sama pengertian dari hasil samping buah ya. Jadi hasil utama dari tanaman sayuran itu ada daun, bunga, buah, akar dan batang maupun umbi dikategorikan sebagai bahan pangan utamanya. Itu bahan pangan utamanya ya. Namun kulit dari sayuran seperti kentang dan wortel ataupun daun yang membungkus brokoli dikategorikan sebagai bahan hasil samping dari sayuran. Dengan demikian, pengertian dari bahan pangan hasil samping sayuran adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran, atau bisa juga yang disebut itu adalah selain daripada bahan pangan utama sayuran ya.
yang masih bisa dimanfaatkan. Itu pengertian dari hasil samping sayuran. Jadi pengertian dari hasil samping sayuran itu adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran selain daripada bahan pangan utama sayuran yang masih bisa dimanfaatkan. Itu pengertiannya ya. Kayak hasil samping dari sayuran dapat dimanfaatkan sebagian olahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia, dan ada juga yang dikonsumsi oleh hewan. Tapi dalam ini kita hanya akan diuraikan mengenai hasil samping sayuran yang diolah menjadi produk pangan sehingga dapat dikonsumsi manusia dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia ya. Oke, selanjutnya kita ke kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran. Menurut penelitian, bagian dari hasil samping sayuran yang bernutrisi berikut ini yang masih dapat dikonsumsi. Nah, ini yang masih dapat dikonsumsi bahan pangan sayuran itu yang pertama ada kulit bawang. Dalam setiap masakan kita biasanya menggunakan bawang sebagai bumbu utama. Nah, tanpa bawang rasanya makanan menjadi kurang nikmat. Kulit bawang merupakan hasil samping dari sayuran umbi lapis. Di antaranya yaitu ada kulit bawang merah, kulit bawang putih, dan kulit bawang bombay. Nah, kulit bawang mengandung quercetin, yakni sebagai senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung sistem kekebalan tubuh atau antioksidan yang sangat tinggi. Nah, di samping itu quercetin juga dapat mengurangi peradangan, melawan alergi, dan dapat mencegah penyakit jantung koroner. Antioksidan dalam kulit bawang akan larut ke dalam makanan dan membuatnya lebih sehat. Apabila kita tidak suka memakan kulit bawang, maka kulit bawang tersebut dapat diambil pada saat makan hendak disajikan. Itu manfaat atau kandungan dari kulit bawang. Oke, selanjutnya batang dan daun brokoli. Sayuran brokoli yang bisa dikonsumsi adalah bunganya. Jadi bahan utamanya dari sayuran brokoli itu adalah bunganya. Nah, oleh karena itu batang dan daun bunga brokoli dikatakan sebagai hasil samping sayuran brokoli. Batang brokoli masih dapat dimakan dengan mengupas sedikit bagian yang keras dari batangnya. Demikian juga dengan daun yang menyeliputi bunga brokoli, sangat nikmat jika dimasak sop seperti kubis atau dibuat jus sayuran. Sedangkan batangnya bisa diolah sebagai acar atau ditumis. Nah, nutrisi tidak hanya terkandung pada bunga brokoli, tapi batang dan daun yang menyelimuti bunga brokoli mengandung banyak nutrisi. Kandungan nutrisi pada batang brokoli sama seperti yang terkandung dalam bunga brokoli. Daun brokoli mengandung karotenoid, merupakan sumber vitamin A yang memiliki sifat mencegah kankernya. Itu kegunaan atau manfaat dari dan kandungan dari batang dan daun brokoli. Jadi tidak jauh beda nutrisinya sama bunga brokolinya ya. Oke, selanjutnya yaitu tangkai daun hijau pada wortel. Biasanya bahan utamanya yaitu biji wortelnya ya, yang kita
sering dimasak. Nah, yang ini adalah tangkai dan hijau pada wortel, itu bahan hasil sampingnya. Oke. Batang wortel tidak bercabang tapi ditumbuhi tangkai daun yang dalam satu batang terdiri atas 4-7 tangkai daun berkurang panjang. Tangkai daun agak tebal dan kaku namun permukaan daunnya halus. Tangkai daun hijau pada wortel inilah hasil samping dari sayuran wortel. Biasanya tangkai daun hijau pada wortel tidak digunakan, namun ternyata masih bisa dimanfaatkan. Tangkai hijau daun pada wortel mengandung banyak nutrisi, yaitu memiliki banyak antioksidan yang baik untuk kesehatan. Daun hijau kaya akan kalsium. Jadi di tangkai daun wortel ini banyak nutrisi atau banyak kandungannya ya. Ada kalsium, magnesium, niacin, zat besi, seng, vitamin B, vitamin K, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan. Kandungan tersebut membantu melawan kanker usus besar dan memperkuat tulang. Ya, itu kandungan dari tangkai daun wortel. Oke, selanjutnya yaitu kulit kentang. Nah, sekarang bahan hasil samping dari kentang itu yaitu kulit kentang. Oke, semua suka kentang, terutama kentang goreng. Kalian suka dengan kentang goreng? Oke. Kentang kaya akan kandungan dan manfaat ya, tetapi kulit kentang ternyata lebih baik dari kentang itu sendiri. Nah, selama ini kita selalu membuang kulit kentang dan menganggapnya sampah organik yang tidak berguna. Nutrisi kentang paling banyak terletak pada bagian bawah kulitnya. Maka oleh karenanya ahli gizi menyarankan jika mengupas kulit kentang setiap mungkin agar kandungan gizinya tidak banyak terbuang. Bagian kulit kentang kaya akan asam klorogenik, yaitu polifenol yang mencegah mutasi sel-sel yang mengarah pada kanker. Nah, asam klorogenik berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas yang berpotensi menjadi obat kanker alami. Selain itu, kulit kentang banyak mengandung serat larut, potasium, zat besi, fosfor, seng, kalsium, kalium, dan vitamin A, B, dan C. Itu kandungan dari kulit kentang. Jadi kalau kita mengupas kulit kentang jangan tebal-tebal. Ahli gizi menyarankan jika mengupas kulit kentang kita sebaiknya tipis karena di situ banyak mengandung kandungan gizi ya. Oke, selanjutnya kulit melinjo. Biji melinjo umumnya dibuat emping dan jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan asam urat. Biasanya dari biji melinjo itu biasanya dijadikan emping. Pernahkah kalian mencoba emping biji melinjo? Banyak ya yang jualan biji emping melinjo. Oke, biji melinjo juga mengandung antioksidan yang tinggi yang berguna sebagai pencegah radikal bebas seperti penyakit kanker dan jantung. Nah, kulit biji melinjo ini merupakan limbah yang tidak dimanfaatkan, namun berdasarkan hasil penelitian kulit melinjo ini mengandung energi yang tinggi.
mengandung karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, B1 dan C. Nah, selain itu kulit melinjo juga menghasilkan ekstrak anti asam urat. Nah, jika biji melinjo akan menyebabkan sakit asam urat, namun sebaliknya kulit melinjo merupakan obat asam urat. Kadar energi yang tinggi sangat baik untuk dijadikan sumber minum dengan glukosa tinggi. Jadi kalau bijinya, contohnya yang dibuat emping itu, kalau kebanyakan kita mengonsumsinya akan menyebabkan asam urat. Nah, tapi kalau kita mengonsumsi kulit biji melinjo ini yaitu anti asam urat ya, jadi merupakan bisa dijadikan obat asam urat gitu ya. Oke, itu dari kulit melinjo. Selanjutnya yaitu daun dan batang talas. Oke, talas termasuk tanaman sayuran umbi. Biasanya bahan utamanya itu dari talas itu adalah yang kita sering cipi, yaitu umbinya ya. Oke, talas termasuk tanaman sayuran umbi yang memiliki banyak manfaat. Hampir semua bagian dari talas dapat dimanfaatkan sebagian olahan pangan. Nah, untuk dikonsumsi atau sebagian obat. Masyarakat umumnya memanfaatkan umbi talas sebagai olahan pangan utama. Nah, umbi talas mempunyai kandungan karbohidrat non beras dan serat yang tinggi. Jika ingin berdiet, maka sangat disarankan untuk mengonsumsi umbi talas karena bisa membantu mengatur berat badan dan melancarkan pencernaan. Adapun hasil samping dari talas adalah daun, batang, dan akar talas. Nah, daun dan batang dapat dimanfaatkan sebagai olahan produk pangan yang menjunjung kesehatan tubuh. Namun akar talas lebih banyak dibuat sebagai obat. Nah, kandungan nutrisi yang terdapat pada daun talas seperti polifenol, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga beberapa vitamin A, B1 dan C. Oke, yang dapat melancarkan pencernaan ya. Sedangkan batang daun talas mengandung saponin. Batang atau tangkai dapat menimbulkan rasa gatal. Untuk menghilangkan rasa gatal tersebut, kupas kulit batang talas hingga bersih dan potong-potong dengan ukuran sedang, lalu rebus dalam air mendidih hingga masak. Kemudian tiriskan. Tidak sembarang batang talas yang bisa dibuat pangan. Nah, biasanya jenis yang bisa diolah batang talas ini adalah jenis pohon talas Bogor ya, yang bisa dimanfaatkan sebagai produk olahan pangan. Oke, materinya sampai di sini semoga bermanfaat. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas atau kurang paham dengan penjelasan ini, kita bahas bersama di WA ya. Oke, Bapak cukupkan sekian untuk penjelasan materi kita hari ini. Semoga kalian dapat ilmunya, apa itu bahan hasil samping dari sayuran itu apa saja, kandungannya apa saja, sehingga kalian kalau bahan hasil samping tidak langsung dibuang, itu bisa dimanfaatkan kembali ya. Oke, mungkin dicukupkan sekian dari Bapak. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, kita bahas di WA ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.